Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas 8 hal yang tidak perlu kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Ustadz Ahmad Zarkasi LC, dalam bukunya yang berjudul Manusia yang Tidak Seperti Manusia, mengatakan, ada beberapa dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak perlu susah payah mengikutinya. Karena hal itu merupakan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki Nabi sebelumnya. Akan tetapi untuk poin satu ini kita umatnya tidak dituntut untuk bisa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang ini kekhususan bagi Rasulullah saja. Kita sama sekali tidak diperintahkan untuk bisa atau mencapai seperti itu. Dan ini juga adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ahmad Zarkasi menyampaikan, ada sekitar 8 kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mampu kita capai. Yang pertama, adalah keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi minyak wangi. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berbicara tentang ibunya yang menjadikan keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah kami dan melakukan qailullah atau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol. Dan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku menjadikannya minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. Kedua, ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi obat. Sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kala jengking di kakinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu, dan mengusapnya maka seketika hilang sakit dan berhenti darahnya. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kakiku dan mengusapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya bayangan. Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, seorang ulama asal Mekah al-Mukarramah, dalam kitab Mafahim Yajibu Antusyohah menyebutkan beberapa kekhususan yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kekhususan yang dimiliki Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki bayangan, karena memang Rasulullah adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Ini sesuai dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai cahaya. Di dalam kitab hadis Imam Muslim dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sujudnya, "Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, di atasku cahaya, juga di bawah aku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya." Riwayat lain mengatakan, "Jadikanlah aku cahaya." Hadis riwayat Muslim. Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tidur mata. Suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya istrinya Aisyah tentang tidurnya. Selepas salat witir, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah salat witir?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Imam Malik. Dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bahwa para Nabi Allah tidak tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah. Para Nabi Allah tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Hasyais Al-Kubra, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebut riwayat tentang Nabi yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tarikh, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya, dan dari Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Azam beliau berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap sama sekali. Keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat dari balik badan. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, selepas sholat berjamaah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, bahwa beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakangnya sepanjang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, juga jangan mendahuluiku sujud, dan juga jangan pada berdiri, serta menyelesaikan salat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan mendengar ringkihan langit. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit, dan memang pantas langit bersuara ringkih karena di setiap jarak 4 jari di langit, ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedelapan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mimpi basah, ihtilam atau mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab hadisnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berikhtilaf. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.